Poligami hingga kini selalu jadi kontroversi. Tak sedikit dukungan maupun cibiran yang diarahkan bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri. Kongres sekaligus pembentukan pengurus poligami Sakinah yang digelar di Mojokerto awal pekan ini pun cukup menghebohkan. Apalagi Poligami Sakinah Grup PSG sempat mengkampanyekan bahwa poligami dapat dilakukan tanpa ada izin istri pertama. Diki Chandra yang juga penggagas komunitas PSG pun menuturkan pengalamannya. Pria yang kini beristri 4 mengaku sempat kesulitan mendapatkan izin menikah dari istri pertama. Tidak ada dalam aturan Al-Quran maupun hadis izin istri pertama. Oke, saya kebetulan melakukan pernikahan dulu selama 6 bulan tanpa izin istri pertama. Selama 6 bulan saya mengalami poligami, saya tidak berubah cinta kepada istri, saya tetap seperti biasanya. Nah, setelah 6 bulan kemudian baru saya sampaikan bahwa saya sudah berpoligami. Nah, alhamdulillah benar, ternyata kekhawatiran istri sekarang itu terbukti tidak jadi. Jelas saja, berpoligami tanpa izin istri pertama bertentangan dengan aturan negara. Meski tak membatasi hak pribadi untuk berpoligami, negara mewajibkan adanya izin tertulis dari istri pertama dan istri-istri sebelumnya. Ketika suami, artinya seorang laki-laki yang sudah punya istri, dia akan menikah lagi untuk yang kedua dan seterusnya, maka harus atas pengetahuan izin istri pertamanya. Itu ketentuannya seperti itu. Jadi karenanya tidak boleh sembunyi-sembunyi atau tidak memberitahu istri pertamanya. Iya, tentu bukti bahwa izin itu kan harus tertulis gitu. Jadi tentu seperti itu, artinya harus bisa dibuktikan bahwa memang ada pemberian izin dari istri pertama itu. Tapi bagi yang tidak tercatat atau dilakukan secara siri, secara diam-diam gitu, tidak tercatat, maka ya itu tadi, maka istri yang dipoligami itu, maka dia tidak bisa dilindungi oleh negara karena negara tidak mengakui perkawinan itu gitu. Majelis Ulama Indonesia juga menyerukan agar para suami yang berpoligami harus mendapatkan izin istri sebelumnya dan benar-benar berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Pertama, harus ada izin istri atau istri-istri yang telah dinikahi terlebih dahulu. Kedua, harus bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya gitu. Nah, anak-anak ini tidak hanya pada anak-anaknya, tapi juga anak-anaknya istri, yaitu disebut anak tiri. Yang ketiga, itu harus mampu juga secara ekonomi, mampu atau tidak. Jangan sampai pernikahan itu hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Tidak untuk itu tujuan poligami. Sementara di mata Komnas Perempuan, jika pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya dilakukan tanpa izin istri sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perkawinan. Lebih lanjut lagi, Komnas Perempuan mengimbau para pelaku poligami agar mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul, terutama bagi anak. Harus melalui pengadilan dan mendapatkan izin dari istri yang harus di depan pengadilan gitu. Nah, itu kalau dilakukan tidak melalui proses itu sebetulnya masuk dalam kategori kejahatan perkawinan gitu. Bukan hanya pada perempuan yang menjadi korbannya, tapi istri pertama, kedua, dan seterusnya saling menjadi korban. Selebihnya juga sebetulnya anak-anak. Apakah kita pernah melihat dampak bagi anak gitu ya, terutama ketika anak perempuan dari seorang bapak yang melakukan poligami itu cenderung merasa nanti siapa yang akan melindungi saya. Berpoligami memang merupakan pilihan, namun alangkah bijak jika pilihan yang diambil telah didasari segala pertimbangan baik bagi diri sendiri maupun anak dan pasangan. Dan yang tak kalah penting, harus sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Karena umat yang baik tentulah harus menjadi warga negara yang baik pula.